Baik, kita akan coba mempelajari filter. Nah, filter ini sebenarnya sempat saya singgung ya, cuma mungkin kali ini kita membahas khusus filter pada simbol ya, pada objek simbol yang dibuat simbol, khususnya movie clip. Karena filter hanya aktif pada simbol movie clip. Kalau simbol grafik dia tidak aktif. Oke. Saya import dulu objeknya. Misalnya ya, robot. Ini sudah ada sebenarnya. Lalu kita buatkan simbolnya ya. Biar terlihat perbedaan. MC underscore bump ya. Nah, ini simbolnya. Lalu saya copy dengan tekan Alt, klik kiri dan drag ya. Nah, ini kalau kita ingin buat sama, kita udah pernah pelajari ya, dengan menggunakan ini nonaktifkan, lalu ini kita distribusikan ya. Nah, jadi dia akan sama. Lalu yang ini juga boleh kita distribusikan spasinya ya, kita distribusikan. Nah, ini juga bisa kita ya, saya pikir nggak perlu ya. Oke, kita coba, kita tes ya. Yang pertama, penggunaan filter ini ada di properti ya. Kita klik dulu objeknya. Nah, di properti filter. Ya, kita turunkan lagi ke bawah biar kelihatan modenya. Lalu add filter, misal ya, drop shadow. Nah, ini drop shadow ini adalah penggunaan shadownya ya, seperti ini. Ya, ini strength shadow bisa kita kurangi misalnya 50% ya. Lalu ini blurnya ya, blurnya ini bisa 6, dia agak blur, atau 10 misalnya. Nah, dia. Lalu ini angle-nya bisa kita rubah-rubah ya, mau kemana arahnya itu terserah ya, bisa ke sini. Nah, distance-nya juga bisa kita bikin yang agak jauh misalnya gitu ya. Nah, itu bisa kita atur. Lalu kalau knockout dia maka hilang objeknya ya, cuma ada bayangan dan bentuknya saja ya. Nah, kalau inner shadow dia ke dalam shadownya. Lalu hide object, hanya shadow saja. Nah, shadow pun bisa kita rubah warnanya. Misalnya shadownya warnanya biru gitu ya, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa gunakan misalnya glow ya. Nah, ini glow. Jadi kalau glow itu dia ke setiap tepinya ya, memancar. Kalau shadow kan dia ada arah. Kalau cahaya dari sini berarti shadownya kemari ya. Cahaya dari sini shadownya kemari, atau dari atas shadownya ke bawah. Ya. Nah, ini bisa kita tingkatkan blurnya ya. Nah, seperti ini. Ya, ini bisa kita ganti warnanya. Kuning ya, disesuaikan. Ini bisa kita naikin. Nah, ini untuk membuat glow ya. Kalau knockout berarti dia seperti ini ya. Kalau inner glow ke dalam glownya ya, tapi kurang cocok. Nah, lalu kita cobakan yang lainnya ya. Bevel, drop shadow, blur, glow. Blur sudah, blur belum. Nah, ini blur ya. Blur ini bisa kita tingkatkan sampai dia maksimum ya.
Dan blur X dan Y ini bisa kita rubah ya. Misalnya kita pengen blurnya misalnya tidak tidak link deh ya. Ini kita nolkan dulu. Lalu blur Y-nya saya tidak akan link, diputuskan. Jadi saya akan merubah blur X saja. Nah, ini ya. Jadi bisa seperti ini. Ya. Itu blur X ya. Ini untuk kualitinya ada yang medium, ya, ada yang high. Ya, jadi dia lebih bagus. Nah, itu untuk blur ya. Lalu ada lagi kita coba yang lain bevel mungkin ya. Gradient bevel. Nah, bevel itu dia ada apa ya? Seolah-olah timbul gitu ya. Bevel itu. Distannya bisa kita kurangi jadi 2, jadi tidak terlalu timbul, ya efek 3 dimensinya terlihat gitu ya. Nah, kalau ini efek bevelnya semakin blur ya, efek blur di bevelnya. Nah, ini untuk tipenya dia juga sama ada knockout. Nah, seperti ini kalau di knockout ya. Lalu inner, outer. Nah, kalau outer bevelnya seperti ini. Hampir sama kayak shadow. Nah, kalau full dia ada luar dan dalam di bevel ya. Jadi ini juga tergantung kebutuhan. Nah, sekarang kita coba lihat yang selanjutnya ada gradient glow ya. Nah, gradient glow ini seperti apa sih? Nah, kita lihat ya. Nah, ini dari putih ke hitam ya. Coba kita lihat, kita bisa ganti ke warna ungu misalnya ya. Lalu, nah ini gradiennya bisa kita atur ya. Blurnya, dia ngeblur secara gradien. Kalau misalnya kita ini dia maka tegas ya bayangannya itu atau glownya ya. Jadi itu gradient glow ya. Sama ada strength-nya. Strength kalau kita ingin dia lebih kuat lagi gitu ya. Kalau ini agak kurang kuat. Dan ini ada pilihan outer, inner, full. Ya, kalau inner dia ke dalam, nah ini aneh juga ya. Nah, kalau full dia begini, ya sama ya, prinsipnya sama. Lalu ada juga gradient bevel ya. Ya kurang lebih juga hampir sama ya, dia dibikin bevel aja. Lalu yang ini kita coba ada adjust color. Misalnya kita mau merubah saturasinya, nah seperti ini ya. Oke, tambahan dia lebih agak ke oren-orenan atau dia warnanya seperti ini gitu ya. Nah, untuk saturasi. Ini untuk hue-nya ya. Misalnya perubahan warna ya. Ya. Ini kontras kalau kita mau bikin kontras seperti ini. Kalau ini tidak kontras ya. Brightness kalau kurang terang mungkin kita bisa terangkan sedikit. Misalnya di 20 gitu ya. Biar nggak terlalu gelap. Nah, ini hasil akhirnya setelah kita ya kalau di Photoshop atau di Premiere ya itu masuknya ke dalam color grading dan semua filter ini bisa kita animasikan ya. Semua filter ini bisa kita animasikan. Contohnya yang pernah kita lihat ya, yang kupu-kupu. Sini ya. Nah ini, contohnya ini ya. Nah ini adalah animasi efek ya. Ini animasi efek. Nah, ini animasi efek yaitu jadi semua yang bisa kita buat efeknya itu bisa kita animasikan.
Mungkin itu saja, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.